Jadi sosok dominan, ternyata ini peran Fadil Imran di kasus KM50 dan Brigadir J, Alvin Lim, dia suruh orang. Teras Gorontalo, nama Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran masih menjadi sorotan publik. Apalagi kuat dugaan Fadil Imran sering disebut-sebut kasus kematian Ajudan Ferdi Sambo, pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu karena tak lama setelah tragedi berdarah di Duren 3, Jakarta Selatan itu terjadi, sebuah video yang memperlihatkan Fadil Imran memeluk hingga mencium kening Ferdi Sambo menjadi viral di tengah masyarakat. Banyak spekulasi yang beredar jika orang nomor 1 di Polda Metro Jaya ini sebenarnya tahu kebenaran di balik pembunuhan berencana yang direncanakan oleh juniornya itu. Tak sedikit juga yang menuding jika Fadil Imran tidak hanya tahu, namun juga turut ambil bagian dalam skenario yang telah disusun oleh Ferdi Sambo. Belakangan, nama Fadil Imran semakin menjadi sorotan, setelah film dokumenter peristiwa KM50 dirilis oleh salah satu majalah berita terlawas tanah air. Film dokumenter ini menceritakan tentang peristiwa berdarah, yang menewaskan 6 laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek, KM50. Dalam film dokumenter KM50 ini, terlihat sosok Fadil Imran tengah bersama Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman, yang saat itu masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, Humas Polda Yusri Yunus dan Eks-Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan. Dikatakan jika Fadil Imran sengaja mengundang Jenderal Dudung Abdurrahman yang menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya untuk ikut dalam konferensi pers tersebut. Diduga hal itu dilakukan agar Kapolda Metro Jaya ini mendapatkan dukungan penuh dari TNI, keluarga besar TNI dan masyarakat kebanyakan. Keempat orang aparat hukum tersebut terlihat tengah berbincang dalam sebuah konferensi pers terkait kasus KM50. Di mana Fadil Imran bersama 3 orang lainnya, meletakkan senjata api dan senjata tajam yang diduga digunakan oleh 6 laskar FPI untuk menyerang anggota kepolisian. Kapolda Metro Jaya ini juga memaparkan kronologi bahwa 6 laskar FPI yang tewas itu sangat berbahaya, dan merupakan anggota khusus bersenjata tajam. Akan tetapi, kronologi yang dipaparkan oleh mantan Kapolsek Metro Cengkareng ini, belakangan terbantahkan oleh kesaksian seorang sopir, yang ikut ditayangkan dalam film dokumenter KM50 itu. Kronologi yang disampaikan Fadil Imran itu ternyata berbeda dengan pernyataan sopir derek dalam kasus KM50. Sopir mobil derek bernama Dedi Mardedi, justru menyebutkan jika 6 laskar FPI itu masih hidup, meski 2 di antaranya mengalami luka tembak yang serius. Terkait hal ini, Alvin Lim yang notabene adalah Ketua Pengurus LQ Indonesia Law, turut angkat bicara. Dikutip dari kanal YouTube Refli Harun, dia menyebutkan jika kasus KM50 ini memiliki kemiripan dengan kasus pembunuhan Brigadir J dan kebakaran Kejaksaan Agung, Kejagung. Saya melihat kesamaan antara kasus Brigadir J dengan KM50 dengan kebakaran di Kejagung, yaitu orang dan timnya Ferdi Sambo. Jadi tim penggebuk di KM50 itu timnya Jerry Siagian. Antara jatan ras, kejahatan dan kekerasan, sama Kamnek, keamanan negara, ucap Alvin Lim. Dia mengatakan, seandainya saja Satuan Tugas Khusus, Satgasus, Merah Putih tidak dibubarkan, maka kemungkinan besar tim itu akan dipimpin oleh Jerry Siagian. Karena menurut Alvin Lim, ex-Wadireskrimum Polda Metro Jaya itu, memiliki karakter yang mirip dengan atasannya, Ferdi Sambo. Beliau itu memiliki karakter yang sama dengan Ferdi. Tegas, kejam, ungkapnya. Adapun terkait informasi jika kasus KM50 ini adalah operasi yang melibatkan jatan ras, Kamnek dan Resmob Polda Metro Jaya, diperolehnya berdasarkan bocoran dari informan. Teman-teman saya polisi juga, jadi mereka cerita sama saya. Jadi saya dapat informasi itu tahu sendiri, jelas Alvin Lim. Dijelaskan jika sebelumnya, sudah ada tim yang menangani kasus yang diduga menyeret mantan Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab. Tim yang dipimpin oleh Irjen Nana Sujana ini dikatakan seolah-olah tumpul saat menghadapi mantan Imam Besar FPI itu. Nah, tim operasi KM50, seolah-olah timbul sebagai pahlawan, bisa menyelesaikan. Makanya kan mereka pada dinaikkan pangkat. Nana Sujana dipindah, Fadil Imran masuk, bebernya. Tak hanya itu, dia juga menilai jika Fadil Imran ini sangat pintar, karena lebih sering menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Tapi Fadil Imran ini pintar. Fadil ini gak pernah ngotorin dirinya sendiri, dia suruh orang selalu.
Gitu loh, kata Alvin Lim. Alvin Lim menilai jika dalam kasus Brigadir J ini, Fadil Imran sebenarnya telah diberitahukan terlebih dulu oleh juniornya, Ferdy Sambo. Itu sebabnya atas sepengetahuan Fadil Imran, ex-Kapolres Metro Jakarta Selatan Budi Hardy Susianto, diutus untuk menangani tempat kejadian perkara, TKP. Jadi kalau yang kayak contoh kasus Brigadir J, itu sebenarnya dia udah dikasih tahu dulu sama Ferdy Sambo. Ferdy juga gak bodoh. Dia kan tahu kalau misalnya dia telepon Kapolres, pasti kan ditanya, udah izin belum sama atasan saya. Dia udah. Justru diutuslah si Budi Hardy, Kapolres Jakarta Selatan untuk ke TKP. Ya, pasti sepengetahuan, perizinan Kapolda, jelas Alvin Lim. Yang lebih mengejutkan lagi, apa yang disampaikan olehnya ini, ternyata bukan sekedar common sense atau dugaan belaka, namun berdasarkan informasi dari temannya, yang dihubungi oleh Budi Hardy. Di mana disebutkan jika ex-Kapolres Metro Jakarta Selatan itu komplain, karena dirinya dijadikan tumbal dalam kasus Brigadir J. Ini tadi ada teman saya juga yang ditelepon sama Budi Hardy. Budi Hardy ini komplain. Dia bilang dia tuh jadi tumbal, karena dia merasa si Kapolda ini pintar. Suruh dia yang jalan, makanya dia yang kena di situ. Sehingga si Kapolresnya ini kan akhirnya dicopot, karena dia dan timnya yang jalan, pungkas Alvin Lim, dikutip oleh Teras Gorontalo dari kanal YouTube Refli Harun, Senin, 19 September 2022.